Halo teman-teman pinter, kamu sadar gak sih kalau matematika itu ada di mana-mana? Beneran loh, bukan cuma angka-angka di buku. Tapi ini tuh kayak kekuatan super yang kita pakai setiap hari, terutama penjumlahan. Yuk kita lihat bareng-bareng betapa serunya matematika itu. Oke, siap-siap kaget ya. Coba tebak apa? Ternyata bukan cuma kita manusia loh yang bisa berhitung. Hewan-hewan pintar kayak monyet dan bahkan gajah itu juga bisa penjumlahan sederhana. Wah, hebat banget kan? Nah, kalau gajah aja bisa, kita pasti lebih jago lagi dong. Matematika itu ada di sekitar kita, dari mainan yang kita susun sampai jam di dinding. Ayo kita buktikan kalau kita semua ini adalah jagoan matematika. Langkah pertama, buat jadi jagoan penjumlahan itu gampang banget. Kita cuma perlu belajar membandingkan dulu. Apa ya artinya membandingkan itu? Yuk kita cari tahu sama-sama. Wah, lihat deh, ada banyak buah-buahan yang seger banget. Coba kita perhatiin. Ada apel yang berbaris rapi, terus ada jeruk juga. Nah, cuma dengan melihat aja, kita bisa coba tebak mana ya yang jumlahnya lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Nah sekarang giliran kamu, menurut kamu mana yang lebih banyak, apelnya atau jeruknya? Kamu hebat! Jadi membandingkan itu artinya kita lihat mana yang jumlahnya lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Kalau udah bisa kayak gitu, kita siap buat langkah berikutnya, yaitu menjumlahkan. Siap buat petualangan seru layunya? Sekarang kita bakal pakai kekuatan penjumlahan kita untuk sesuatu yang penting banget, yaitu waktu. Kita bakal belajar cara menghitung jam. Oke, ini dia misteri pertama kita. Ada teman kita namanya Marbun. Dia mulai berenang jam 9 pagi, terus selesainya jam 11 siang. Pertanyaannya, berapa lama ya Marbun berenang? Kira-kira gimana ya cara kita pecahin misteri ini? Ada yang punya ide? Coba kita pikirin bareng-bareng yuk. Begini nih caranya. Pertama, kita lihat jam mulainya di angka 9. Terus kita hitung maju sampai jam selesainya di angka 11. Yuk kita hitung loncatan jarum pendeknya. Dari 9 ke 10, 1. Dari 10 ke 11, 2. Wah, jarumnya pindah 2 kali. Artinya Marbun berenang selama 2 jam. Gampang banget kan? Lanjut ke misteri berikutnya ya. Kali ini ayah Marbun mau pergi jalan-jalan. Ayah berangkat dari rumah jam 8 pagi. Katanya perjalanannya bakal butuh waktu 6 jam. Nah, kira-kira jam berapa ya ayah Marbun bakal sampai di tujuan? Nah, untuk yang ini nih, kita benar-benar butuh kekuatan penjumlahan. Udah siap? Gimana ya cara kita menjumlahkan jam? Ini dia kalimat matematikanya. Jam 8 pagi ditambah 6 jam lagi. Sama dengan jam berapa ya? Ayo kita hitung. Jawabannya adalah pukul 14 atau kita sebutnya jam 2 siang. Gini caranya, kita mulai dari jam 8, terus kita hitung maju 6 jam. Yuk hitung bareng-bareng. Habis jam 8, jam 9, 10, 11, 12. Nah, setelah jam 12 siang, jamnya jadi jam 1 lagi kan? Jadi kita lanjutin. Jam 1, terus jam 2. Pas 6 jam. Jadi, ayah Marbun sampai di tujuan jam 2 siang. Keren kan? Ternyata semua yang kita pelajari tadi bukan cuma buat jawab soal loh. Kekuatan penjumlahan ini berguna banget buat kegiatan kita sehari-hari. Contohnya nih, kita jadi bisa hitung kapan sekolah selesai. Atau kalau kita mau ke rumah nenek, kita jadi bisa tahu kira-kira sampai di sana jam berapa. Kita juga bisa tahu berapa jam lagi ya sampai waktu tidur. Atau kapan film kartun kesukaan kita selesai. Semuanya itu pakai penjumlahan. Jadi intinya adalah dengan kita bisa menghitung waktu, kita jadi lebih siap buat kegiatan selanjutnya. Kita jadi tahu abis ini mau ngapain. Hebat kan? Oke, para jagoan matematika, kalian udah belajar banyak banget hari ini. Sekarang giliran kamu nih buat mencoba mecahin satu misteri terakhir. Siap terima tantangannya? Ini dia tantangannya. Ada teman kita namanya Menik. Dia mulai kerjain PR jam 6:30 sore. Dia butuh waktu 2 jam buat menyelesaikan PR-nya. Nah, pertanyaannya, pukul berapa Menik bakal selesai mengerjakan PR? Coba kamu pikirkan jawabannya ya. Kalian semua hebat. Sekarang kamu jadi tahu kalau matematika, terutama penjumlahan, itu berguna banget.
Bukan cuma buat hitung jam loh, tapi juga waktu kamu hitung mainanmu atau bagi-bagi kue sama teman. Coba deh hari ini perhatikan sekelilingmu, terus pikirin kira-kira di mana lagi ya kamu bakal pakai penjumlahan? Pasti banyak banget. Sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya ya.